Punten, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Raditya Bimananda dengan NPM 2701110230041. Kemudian ada Muhammad Haikal dengan NPM 2701110230089, dan yang terakhir ada Helmi Asar 2701110230154 yang akan mempresentasikan yaitu kimia logam transisi dan senyawa koordinasi dengan sub materi teori medan kristal. Pendahuluan. Crystal field theory atau teori medan kristal adalah suatu model yang berfungsi untuk menjelaskan sifat-sifat kompleks koordinasi dan ion logam transisi. Teori ini awalnya ditemukan oleh Hans Bethe yang kemudian dikembangkan oleh John Hasbrouck van Vleck. Untuk crystal field theory ini fokus pada interaksi elektrostatik antara ion logam transisi dan ligan-ligan yang mengelilinginya. Teori medan kristal. CFT menjelaskan antara ion logam transisi dengan ligan yang berbeda di sekitarnya sebagai interaksi elektrostatik. Ligan dianggap sebagai titik muatan negatif dan ion logam sebagai muatan positif. Medan listrik ligan menyebabkan degenerasi dari orbital D pada ion logam. Kemudian ada pembelahan energi D orbital. Pembelahan energi D orbital bisa terjadi karena interaksi antara medan listrik dari ligan dan orbital D dari ion logam. Bentuk dan besar pembelahan ini tergantung pada geometri kompleks dan kekuatan medan ligan. Ada dua geometri yang paling umum digunakan, yaitu kompleks oktahedral serta kompleks tetrahedral. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Helmi Asar. Sekian dan terima kasih. In progress. Oke, di sini ada kompleks oktahedral. Dalam geometri oktahedral, 6 ligan mendekati ion logam sepanjang X, Y, dan Z orbital D terbagi menjadi dua set. Nah, yang pertama ada orbital EG, yaitu dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat mengalami peningkatan energi karena langsung berhadapan dengan ligan. Yang kedua ada orbital T2G, DXY, DXZ, DXYZ yang mengalami penurunan energi karena letaknya berada di antara ligan. Pembelahan energi antara EG dan T2G dikenal sebagai parameter medan kristal atau delta node. Terus di sini lanjut ada kompleks tetrahedral. Dalam geometri ini 6 ligan mendekati ion logam di antara suhu utama pembelahan energi dalam kompleks ini berbanding terbalik dengan kompleks tetrahedral. Yang pertama orbital T2, DXY, TXY, DYZ lebih dekat dengan ligan sehingga energi meningkat. Terus yang kedua orbital E dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat mengalami penurunan energi karena lebih jauh dari ligan. Pembelahan energi antara T2 dan E dikenal sebagai parameter medan kristal atau delta tetrahedral. Nah, kalau tadi kompleks tetrahedral dan um, kompleks oktahedral itu kayak dibalik dibanding gitu. Terus lanjut ada pengaruh lapangan medan kristal, yaitu kekuatan medan kristal dalam ligan mempengaruhi distribusi elektron dalam orbital D, serta sifat-sifat magnetik dan spektroskopik dari kompleks logam transisi.
Ligan dapat digolongkan menjadi medan kuat dan juga medan lemah berdasarkan pembelahan energi. Nah, di sini ada medan kristal, ada medan kuat, dan ada medan lemah. Medan kuat, ligan menghasilkan pembelahan yang besar, menyebabkan elektron dalam orbital D berpasangan di orbital dengan energi yang lebih rendah sebelum menempati orbital lebih tinggi. Ini menghasilkan kompleks konfigurasi low spin dan memiliki jumlah elektron tak berpasangan sedikit. Dan medan lemah, ligan menghasilkan pembelahan energi yang kecil, menyebab, menyebabkan elektron menempati orbital dengan energi yang lebih tinggi sebelum berpasangan di orbital lebih rendah. Ini menghasilkan kompleks dengan konfigurasi high spin dan memiliki jumlah elektron tak berpasangan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Muslim Matori dengan nomor NPM 270 110 230089. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori medan kristal yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan kembali sedikit mengenai teori medan kristal. Jadi, teori medan kristal adalah pendekatan teoritis dalam kimia koordinasi yang menjelaskan pengaruh medan elektrostatik dari ion ligan terhadap energi orbital D dalam ion logam transisi dalam senyawa koordinasi. Nah, untuk aplikasi medan kristal dalam senyawa koordinasi ini melibatkan beberapa aspek penting, terutama yang berkaitan dengan sifat elektronik dan magnetik dari ion logam transisi dalam senyawa koordinasi. Aplikasi teori medan kristal dalam senyawa koordinasi juga sangat penting untuk memahami sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa tersebut. Nah, berikut ada beberapa aplikasi utama medan kristal. Yang pertama itu ada sifat magnetik. Medan kristal itu mempengaruhi distribusi elektron dalam orbital D, sehingga hal ini itu berdampak pada jumlah elektron tidak berpasangan dalam ion logam yang menentukan sifat magnetik senyawa tersebut. Misalnya itu ion dengan medan kristal kuat itu cenderung memiliki lebih sedikit elektron tidak berpasangan dibandingkan dengan medan dibandingkan dengan ion dengan medan kristal yang lemah. Selanjutnya itu ada spektrum elektronik atau spektroskopi. Nah, analisis spektroskopi atau spektrum elektronik itu memanfaatkan konsep medan kristal untuk mempelajari transisi elektronik dalam senyawa koordinasi. Nah, jadi pola spektrum yang dihasilkan itu dapat memberikan informasi mengenai struktur dan lingkungan elektronik dari ion logam dalam senyawa. Selanjutnya itu ada stabilitas kompleks. Nah, energi medan kristal juga mempengaruhi stabilitas kompleks koordinasi. Nah, kompleks dengan medan kristal kuat itu cenderung lebih stabil karena penempatan elektron dalam orbital D itu lebih menguntungkan secara energi. Nah, selain dari yang tercantum di sini, sebenarnya masih ada beberapa aplikasi medan kristal lainnya, seperti reaktivitas kimia, yang mana medan kristal itu mempengaruhi reaktivitas kimia dari senyawa koordinasi. Sehingga medan kristal yang kuat itu dapat menyebabkan ion logam menjadi kurang reaktif, sementara medan kristal yang lemah itu dapat meningkatkan reaktivitas. Lalu selanjutnya ada warna senyawa koordinasi. Jadi medan kristal juga dapat menjelaskan warna yang terlihat pada senyawa koordinasi. Lalu ada desain material magnetik dan katalis. Jadi pemahaman medan kristal juga digunakan dalam desain material magnetik dan katalis berbasis logam transisi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, teori medan kristal itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat kompleks logam transisi dan merupakan landasan penting dalam kimia koordinasi.
Nah, secara keseluruhan teori medan kristal itu bukan hanya memfasilitasi pemahaman fundamental tentang senyawa koordinasi, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam berbagai bidang kimia, fisika, dan teknologi material. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan logam transisi dan senyawa koordinasi untuk penanggulangan polusi. Nah, untuk penggunaan logam transisi itu sangat banyak. Seperti ini beberapa contoh saya cantumkan, seperti adsorpsi bahan berbasis logam, yang mana logam transisi digunakan ini sebagai bahan untuk menyerap dan menghilangkan polusi yang ada di air. Nah, selanjutnya itu ada senyawa koordinasi untuk penghilangan logam berat. Nah, jadi senyawa koordinasi digunakan untuk mengikat dan menghilangkan logam berat dalam air. Selanjutnya itu ada katalis heterogen berbasis logam transisi. Nah, jadi logam transisi di sini itu dapat digunakan untuk menyerap senyawa berbahaya yang ada dalam air. Lalu ada juga teknologi elektrokoagulasi berbasis logam transisi. Selain dari ini juga masih ada seperti deteksi dan pengukuran polutan yang mana menggunakan senyawa koordinasi yang dimodifikasi untuk mendeteksi konsentrasi polutan dalam sampel lingkungan. Nah, ini untuk sumber referensi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari ucapan saya, atau mungkin eh, masih terdapat beberapa kekeliruan dari materi yang saya cantumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.